Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amman huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha. فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أهل الصدق والوفاء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالجهاد سبيلا. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, adalah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para alim ulama, dan juga kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Haji Arwan Sakti Nasution beserta dengan keluarga masih mengalih di tempat menjamu kita luhur sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan iman di bagason. Umumna hadirin jamaah Majelis Ta'lim Madani Al-Mandili yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdurrahman bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wa nahnu bimasjidil Madinah faqala inni ra'aitul barihah ajaba. Abdurrahman bin Samurah beliau bercerita,
Pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Beliau masuk masjid bertemu dengan para sahabat-sahabat. Lalu beliau bersabda, malam tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang menakjubkan. Jadi diceritakan oleh Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi keluar dari rumah, masuk ke dalam masjid. Di masjid sahabat sudah berkumpul. Lalu Rasulullah bercerita, malam tadi aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang menakjubkan. Karena setiap Nabi dan Rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat. Mukjizat itu khariqul adah, di luar kebiasaan manusia pada umumnya, yang terjadi hanya pada rasul-rasul dan nabi-nabi. Memang mukjizat. Para nabi, para rasul diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala alam malakut, mukjizat maular nih. Diperlihatkan Allah Ta'ala alamul jin, diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, maka namanya mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah diturunkannya Al-Quran. Itulah yang menjadi kitab umat Islam sampai sekarang ini. Maka ini pun peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang mukasafah yang diberikan Allah kepada Nabi. Terbukanya pandangan Nabi melihat sesuatu yang menakjubkan. Lalu sahabat-sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi berkata, Ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul mauti liyuqbida ruhahu faja'ahu birru walidayhi faraddahu anhu. Aku melihat ada seseorang dari umatku yang didatangi oleh malakul maut ingin mencabut nyawanya. Tiba-tiba datang kepadanya pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirnya malaikat tadi mundur dan tidak jadi mencabut nyawa laki-laki itu. Olma ibadi daun Tuhan tuna binta Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah melihat ada salah seorang dari umat Nabi manungit dicabut malakul maut nyawanya, ruhnya. Tetapi datanglah pahala berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu datang pahala berbakti kepada kedua orang tuanya, maka malaikat tadi mundur dan ia tidak jadi mencabut nyawanya. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat bahwa orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan dipanjangkan Allah umurnya. Jadi alang nara berbakti itu orang tua dipanjangkan Tuhan di umurna. Anak-anak ni besok lakon panjang umur nalai asok ra ayah nai berbakti itu orang tua. So dia orang tua songko lima sifatnya anaknya. Apabila kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, anak-anak kita taat kepada kita, maka mulailah daripada diri kita terlebih dahulu. Baktilah kepada orang tua. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seumur hidup orang tua, tetapi seumur hidup kita. Itu nama bakti. Maka apabila kita sudah ditinggal oleh kedua orang tua, wajib lebih hukum nama bakti, bersedekah atas nama orang tua, mengirim bacaan Fatihah umpamana sholawat, mengirim bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran
yang diniatkan pahalanya itu kepada kedua orang tua. Orang pahalun namar bakti. Maka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umur mereka dengan umur yang tidak sia-sia, umur yang dipenuhi dengan kebaikan, umur yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dikarenakan ia taat kepada orang tuanya. Jadi pada perwa panjang umur niba melalui para orang tua. Al-barakatu fi akabirihim, keberkahan itu ada pada orang tua. Ini masuk angkonna hormat baibatuna tobang-tobang, angkonna soban baibatu ala kalana tua. Ima sesepuh wabil khusus kedua orang tua kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ra'aitu rajulan min ummati yal'azu 'atasha kullama warada haudun muni'a minhu faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwah. Aku melihat seseorang dari umatku menjulurkan lidahnya karena haus, manakala ia datang ke telaga Nabi, ia ditolak oleh orang-orang. Lalu datanglah pahala puasanya, memberikannya minuman bagi orang-orang yang dahaga di akhirat nantinya. Jadi perlu kita memperbanyak ibadah berpuasa. Karena dong dunia dan binta umat ni Nabi kehausan di akhirat. Rohana itu telaganya Rasulullah tetapi diusir. Lalu kemudian datang pahala puasanya. Rupanya najolo waktu mamulu naseringan puasa. Apalagi bulan Rajab, puasa sunnah kita. Mabi gaya puasa na sebulan. Lebih habis bulan Rajab kok. Marung dapat sadar. Dua, masya Allah. Hebat main. Marung na 15 hari lebih. Kurang-kurangna ulang tinggalkan, ulang lewatkan bulan Rajab tanpa berpuasa 1 hari. Minimal deh. Karena bulan ni Allah Subhanahu wa taala, bulan membabat dosa-dosa, bulan membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Senin, Kamis di bulan Rajab, atau puasa Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut di bulan Rajab, atau minimal 1 hari kita pernah berpuasa. Agar apa? Supaya datang nanti pahala puasa kita untuk memberikan minuman pada hari di mana hari yang sangat kehausan di akhirat nantinya. Indah dong Nabi sama ngalehin minum, indah dong Nabi sama nuangkon air tuiba, kecuali pahala ni ibadah puasa ibadah. Makanya bagilah alam sering berpuasa, beruntunglah mereka mendapatkan pahala puasa mereka nanti di akhirat akan memberikan mereka minuman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Aku melihat seseorang dari umatku mengipas-ngipas api dengan tangannya, saking dekatnya api itu. Lalu datanglah pahala sedekahnya menolongnya dari lahapan api tersebut. Jadi Lumni dan Binta salah satu umat ni Nabi roh api untusia kipas-kipas roh tangannya saking nagit mengalahap tubuh roh jasadnya. Lalu kemudian Allah datangkan pahala sedekahnya menolongnya daripada lahapan api tersebut. Berarti alang-alang darah marsidokah ibadah Tuhan taisian api narako on maburluna namarsidokah. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbu, sedekah itu akan memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna baba'at namarsidokah ngatola kikit atau kikir. Al-bakhil, orang-orang yang kikir kata Nabi, mereka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Maka bahas di Al-Qur'ani keterangan di Allah mengenai tentang sedekah.
Bahkan di dalam hadis-hadis suruhan dina binta tentang marsilokah. Aso karena marsilokahon dua dapat hablum minallah, hablum minan nas, dapat dua-duanya. Nah, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita 'alaihi 'adzabul qabri faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min zalik. Aku melihat seseorang dari umatku itu sudah disiapkan baginya siksa kubur, maka datanglah pahala wudhunya yang dilakukannya ketika di dunia, menyelamatkannya daripada azab kubur. Nah, jadi madong ni dana binta mai siapkan azab kubur tu ayo, tinggal menyiksa, tinggal mengazab. Tiba-tiba datang pahala wudhunya ketika di dunia, lalu ia selamat daripada azab kubur berkat wudhu. Masuk andokan ni Imam Al-Ghazali sakurang-kurang nomor wudhu sadari sabermin 15 noli. Semua sodapot keselamatan, sodapot rahmat daripada Allah, terbebas daripada azab kubur. Wa ra'aitu rajulan min ummati wan nabiyyuna qu'udun halaqan halaqa kullama dana halaqatan turida faja'ahu ightisaluhu min al-janabah fa akhadha bi yadihi wa aq'adahu ila janabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku melihat seseorang dari umatku ingin duduk-duduk bergabung dengan Nabi, lalu ia ditolak dan diusir, maka datang pahala mandi janabahnya. Itulah yang membawanya bisa duduk bersama dengan Nabi dan Rasul. Jadi adong ni dana binta, seseorang dari umat ni Nabi ingin duduk-duduk bersama Rasul-Rasul, bersama para anbiya wal mursalin. Begitu ia mendekat kepada para nabi dan rasul, ia diusir. Lalu datang pahala mandi janabahnya, ia pun didudukkan oleh Allah berkat pahala mandi janabah. Rupa angkonna iasdo so bisa marsudohon para nabi. Wajar kenapa saya tidak bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad. Wajar kenapa saya selalu tidur bermimpi, bukan mimpi yang baik tetapi mimpi-mimpi yang buruk, dikarenakan masih banyak di antara kita belum bisa mandi janabah dengan baik, belum bisa melaksanakan mandi janabah dengan benar, sehingga kita jauh daripada orang-orang soleh. Indara ada gomarni pidohon guru niba, indara marni pidohon wali, indara marni pidohon ulama ahli. Salah satu pengaruhnya indah ias maridi. Salah satu pengaruh besarnya indah malo mandi junub. Sedangkan mandi janabah sangat penting, karena yang namanya manusia itu dihukumi oleh Allah, dibebani hukum syariat, yaitu mandi junub atau mandi janabah. Apabila mang dewasa alak naik, maka ia wajib maridi. Omano kadang-kadang 50 tahun nabi namalo maridi, mau 60 tahun nabi namalo maridi, betul loh. Ma 70 tahun bahkan nabi malo na mandi janabah, nabi malo na bayas dirinya sian najis-najis, sian kotoran-kotoran yang sesuai dengan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka palapor wa marni pidohan Nabi on dulu baturi nomor sada cara maridi Pak. Setelah itu baru kita mengamalkan sholawat, mengamalkan inna a'tainakal kautsar, mengamalkan surat Muhammad, mengamalkan surat Al-Fatah. Apapun yang diperintahkan oleh guru kita untuk bermimpi dengan Nabi, nomor satu adalah bersihkan tubuh, jasad, zahir dan batin. Pada malu mandi janabah, maka ias mon zahir niya, ias batin niya.
Maka malam ini insya Allah kita akan menjelaskan tata cara mandi janabah dengan adab-adabnya juga rukun-rukunnya agar badan kita suci, batin kita suci, sehingga sholat kita berterima dan kita nanti di akhirat bisa duduk-duduk bersama Nabi dan Rasul. So mudah-mudahan dikumpulkan kita bersama dengan para anbiya wal mursalin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab-adab mandi janabah ada 6 perkara. Jadi sebelum mari diiba onom adab-adabna na mesti kita laksanakan, na mesti kita karidoon. Karena ulang sebelum adapun orang yang melaksanakan mengerjakan adab, dia telah melakukan sunnah-sunnah. Amar pahalui mengerjakan adab-adab termasuk adab mandi janabah. Yang pertama kata para ulama-ulama kita, ayyabula qabla al-ghusli, kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Tuaik na menek dojolo para jolo sobaru naron maridi. Imam adat yang pertama. Aha tujuannya agar supaya sisa-sisa air mani hilang dan bersih. Ampun na tuaik na menek do. Ulang begitu selesai junub, ya, begitu selesai umpama maaf cakap keluar air mani, langsung ya mari diulang. Perlu ada. Nah, ayyabula qabla al-ghusli, ia kencing terlebih dahulu sebelum mandi. Yang kedua, ayyuzila al-qadara qablahu min maniyin aw najasatin, membuang atau menghilangkan kotoran-kotoran terlebih dahulu atau najis-najis. Ibayas dulu kotoran-kotoran naik, ibayas dulu najis-najis naik. Yang ketiga, ayastaqbilal kiblati wa yakuma, sunnah menghadap kiblat dan berdiri ketika mandi. Jadi yang pernah junjung lo aridina tentang menghadap kiblat. Ini termasuk adab mandi janabah. Yang keempat, ayyatiya bil basmalah, membaca bismillah. Yang kelima, ayyaghsila farjaihi wa ma hawalaihima biniyati rabbil janabati anhuma, membasuh kubul dan dubur juga yang di sekitarnya dengan niat mengangkat hadas besar yang ada di kemaluan. Ibayas dulu kubul, dubur, dohon nedong di sekitar naik, niat niat mengangkat hadas siang kemaluan. Kemudian yang keenam, al-wudu, barulah ia berwudu terlebih dahulu. Imaso menjawab dulu baru maridi. Ini termasuk bagian daripada adab-adab mandi janabah. Wa arkanuha, dan adapun rukun-rukun mandi janabah, salah satu ada 3 perkara. Bila salah satu tidak dikerjakan maka mandinya tidak sah. Anggonaunum nangkinan nangkon begarejoan sah don maridina, cuman kurang abdul. Tetapi rukun natuluan apabila satu tidak dikerjakan maka tidak sah mandi janabah. Nah, ison mana bahanna manusiai salah dalam melaksanakan mandi janabah. Di rukun naon tolu maya rukun nai tapi nabaatan nabarsalahan, sehingga tidak benar ia mandi junub, tidak benar ia menghilangkan hadas besar. Yang pertama disebutkan oleh para ulama-ulama ahlul fuqaha, rukun mandi janabah an-niyatu, berniat. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di dalam hati. Jadi niati ibakasan hati-hati. Dan lapas niatna di lisan. Niatna di hati-hati, lapas nai di lidah. Nawaitul ghusla li rabbil janabah. Ulang besok harus dibaca. Ala-kalam nomor niat nawaitul ghusla li rabbil janabah. Aku niat mandi untuk mengangkatkan junub, maka
indah sah, indah tolaya melaksanakan sumbayang karena dia belum mengangkat hadas besar, dia hanya mengangkat janabah. Indah diangkat dia hadas besar siang tubuh dia. Maka niat daripada mandi janabah, baik itu haid, baik itu nifas, baik orang yang keluar air mani atau yang setelah selesai berhubungan suami istri, dua niatna. Pilih masalah satu dan dua on mana benar. Yang pertama, nawaitul ghusla listibahatis shalah. Aku niat mandi untuk mengharuskan atau membolehkan sholat. Mari di ma'awiyah Allah sotola aunaron sumbayang. Itu kan nawaitul ghusla listibahatis sholat. Nah, sengaja aku mandi untuk membolehkan sembahyang. Itu namanya ibadah paling deges, ibadah paling sahna niat mandi daripada janabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Berarti begitu jatuh ma'ai kontus sibuk niba baca nawaitul ghusla listibahatis shalah. Dia tiba-tiba sengaja aku niat mandi untuk membolehkan sembahyang. Nah, keduanya apabila indah apil nangkinan baik maniat naonan nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari an jami'il badan fardu alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh badan, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Pada salah satu sianna dua indah dong disebutkan dalam niat mandi janabah, maka indah nasah mari didibai selama naon. Maka kita bature cara berniat naik, cara melepaskan niat naik. Nah paling momentum na pertama ima nawaitul ghusla listibahatis shalah. Alakna haid imai, alakna nifas sarupomai, alakna junub sarupomai. Umpamanya na pun dia sudah keluar air mani haid dia, kemudian berhubungan pada dia, sada mayanya nawaitul ghusla listibahatis shalah atau nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Ampun nadong hadasil akbar nai, hadas yang besar dari seluruh badan, an jami'il badan, dari seluruh badan. Ulang kemaluan saja tapi seluruh badan. Nah itulah dua niat yang sah daripada mandi janabah. Kemudian rukun yang kedua, menghilangkan najis jika ada pada badan. Dan rukun yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh. Ibain masudi air tu sibuk niba, lubang-lubang na dong di anggota tubuh niba. Nah kira-kira masuk air tu si wajib mauna rambut niba, seluruh lipatan-lipatan kulit na adong di tubuh niba wajib terkena aliran air. Nah, sehingga ia akan bisa duduk bersama dengan para nabi, duduk bersama dengan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada yang bisa duduk bersama dengan nabi kecuali mereka orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Itulah kajian kita mengenai tentang adab-adab dan rukun-rukun daripada mandi junub, sehingga kita bisa memperbaiki mana yang salah, mana yang belum tahu. Akhirnya kita mampu mengetahui dengan ilmu yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kami ingatkan kepada kita seluruh jamaah, hari Jumaton, Jumat terakhir Mei di bulan Rajab, habis bulan Rajab. Pada masuk Jumat terakhir di bulan Rajab,
Coba kok sembahyang hari Jumat tuh wajib. Usahakan sebelum azan sudah berada di dalam masjid. Lalu kemudian nanti ketika khatib duduk antara dua khutbah, Rasulullah mentong bilang jubuk makotipon baca matulubul 5 kali Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Membacanya cuma ulang lambat. Karena sotar buru terkojar waktu jeda duduk khotib pada antara dua khutbah. Ulang tong baca Ahmad Rasulullah ulang. Coba membacanya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Isi nama membaca nani para ulama setahun kemudian indah unjung habis epeng di tangan dia. Artinya Rasoki akan berkah, setiap Ethiopia Rasoki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. PKR Indonesia dalam dunia diberkahi Allah selama setahun ini, selama Rajab yang akan datang. Ethiopia, usahawan niat kurnia diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lewatkan, insya Allah Jumat depan sudah masuk Jumat terakhir di bulan Rajab. Dabar suwi tebe Jumat kecuali Jumat Naro. Maka bacalah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Inilah mudah-mudahan Allah memberkahi perkumpulan kita, Allah mengistiqomahkan kita, Allah menjadikan kita orang-orang pilihan di antara seluruh makhluk-makhluknya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, berkah menuntut ilmu, berkah bulan Rajab, juga berkah guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada dengan persamaan setelah mendoa bersama-sama ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lillahi lahu al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم بارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك من يتعلم في هذا البيت وبارك من يأكل ويشرب في هذا البيت وبارك من يجلس في هذا البيت وبارك من يحضر في هذا البيت وبارك من ينام في هذا البيت وبارك من يسكن في هذا البيت وبارك لنا من ذريتنا وذرية
أهل البيت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مرادنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مصيبة إلا صبرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.